Saudara, Elon Musk telah berulang kali memprediksi bahwa di masa depan, khususnya menjelang tahun 2030-an, peran manusia dalam dunia kerja akan digantikan oleh robot dan AI atau Artificial Intelligence, membuat pekerjaan menjadi sebuah pilihan opsional daripada kebutuhan. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba dalam podcast Ikatan Kristen Nusantara. Saudara, berikut ini adalah poin-poin penting dari prediksi Elon Musk terkait masa depan pekerjaan dan robot. Pekerjaan di kemudian hari itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi pilihan atau sering disebut dengan opsional. Musk memperkirakan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, teknologi akan berkembang begitu pesat sehingga pekerjaan tidak lagi menjadi keharusan untuk bertahan hidup. Lalu ada peran robot humanoid atau beberapa menyebutnya Optimus. Musk sangat gencar mengembangkan robot humanoid Tesla yang disebut dengan Optimus. Ia memprediksi robot ini akan mengerjakan sebagian besar pekerjaan industri, jasa, bahkan operasi medis di masa depan. Ada juga universal high income. Karena robot mengerjakan semua hal, Musk meramalkan akan ada penghasilan tinggi universal high income, bukan sekadar pendapatan dari universal atau UBI, di mana semua orang memiliki akses ke barang dan layanan terbaik. Lalu, dengan demikian, uang pun menjadi tidak relevan. Dalam skenario ini, uang dan tabungan pensiun konvensional dianggap tidak lagi penting atau tidak relevan, di mana manusia nantinya juga akan disebut sebagai petani sayur. Musk memberikan kiasan bahwa manusia di masa depan mungkin hanya bekerja untuk hobi atau kesenangan. Layaknya berkebun sayur di halaman belakang, lebih banyak sebagai aktivitas santai daripada keharusan. Karena kenapa? Karena semua sudah dikerjakan oleh robot dan AI tadi. Bisa saja di kemudian hari, kecerdasan AI melampaui manusia. Di mana Elon Musk memprediksi bahwa total kecerdasan AI akan melebihi total seluruh kecerdasan manusia pada tahun 2030. Mungkin terdengar utopis atau khayalan. Prediksi ini juga memicu kekhawatiran tentang potensi pengangguran massal dan kesenjangan ekonomi jika transaksi teknologi ini tidak dikelola dengan baik. Lalu, jika manusia kehilangan fungsinya di dunia karena digantikan dengan mesin, robot, dan AI, lalu apa artinya kita diciptakan menurut gambar Allah Kejadian 1 ayat 26? Pertama, penciptaan manusia dalam iman Kristen. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makna teologis gambar dan rupa, yaitu imago Dei, adalah bahwa manusia memiliki kesadaran moral, kreativitas, dan kemampuan mencipta seperti Sang Pencipta sendiri. Dengan demikian, teknologi termasuk AI adalah hasil dari mandat budaya, culture mandat Allah dalam Kejadian 1 ayat 28. Taklukkanlah bumi dan berkuasalah atasnya. Artinya, penciptaan robot atau AI tidak salah secara moral, selama tetap dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan ciptaan, bukan pengganti martabat manusia. Namun,
Ketika manusia mulai menciptakan kecerdasan yang menyerupai dirinya sendiri, lalu bergantung padanya untuk memutuskan hal moral dan eksistensial, muncul bahaya teologis. Manusia beralih dari gambar Allah menjadi pencipta Allah baru. Bentuk modern dari berhala teknologi atau teknolatri. Kedua, robot dan dosa struktural modern. Dalam teologi sosial Kristen, dosa bukan hanya tindakan individual, tetapi dapat menjadi dosa struktural, yaitu ketika sistem ekonomi atau teknologi menciptakan ketidakadilan. Jika robot menggantikan peran manusia tanpa memperhatikan keadilan sosial, maka otomatisasi menjadi bentuk baru dari penindasan. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan makna hidup. Sistem ekonomi dikendalikan oleh segelintir pemilik teknologi. Relasi sosial menjadi impersonal dan transaksional. Di sini, prediksi Mas bukan sekedar peringatan teknis, tapi peringatan moral. Bahwa teknologi tanpa etika akan melahirkan struktur dosa dan memperbudak, bukan membebaskan. Ketiga, perspektif kristologis. Manusia bukan mesin. Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya menegaskan martabat manusia sejati. Ia tidak datang sebagai makhluk setengah ilahi, setengah mesin, melainkan sebagai manusia sepenuhnya, Yohanes 1:14. Dengan demikian, teologi Kristen menegaskan bahwa keberadaan manusia bukan ditentukan oleh efisiensi tapi juga oleh relasi kasih. Robot dapat meniru perilaku, tetapi tidak bisa mengalami kasih, pengampunan, dan penderitaan. Itulah perbedaan mendasar antara cerdas dan berjiwa. Dalam konteks ini, AI tidak dapat menggantikan manusia karena citra Allah tidak dapat diprogram. Keempat, etika kerja Kristen dan krisis makna. Prediksi Musk bahwa robot akan menggantikan manusia juga mengguncang etika kerja Kristen. Dalam Alkitab, bekerja adalah panggilan ilahi, vocation, bukan sekadar alat bertahan hidup. Kolose 3:23 tertulis, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk seperti manusia. Jika manusia tidak lagi dibutuhkan dalam dunia kerja, maka krisis bukan hanya ekonomi, tetapi spiritual. Hilangnya rasa panggilan, makna, dan kontribusi bagi ciptaan. Disinilah gereja harus hadir, bukan untuk menolak teknologi, tapi untuk menyucikan visi gereja, bahwa nilai kemanusiaan tidak dibentuk oleh output ekonomi, melainkan oleh partisipasinya dalam karya kasih Allah di dunia. Kelima, tanggung jawab moral atas penciptaan AI. Dalam tradisi teologi moral Kristen, setiap ciptaan baru membawa tanggung jawab etis. Seperti Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia, manusia pun harus menggunakan kebebasan teknologinya dengan hikmat dan kasih. Yakobus 3:17 tertulis, hikmat yang dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik. Maka, pengembangan AI harus tunduk pada prinsip keadilan, yaitu teknologi harus membawa kesejahteraan, bukan kesenjangan. Prinsip kedua, kasih. Teknologi harus memuliakan kehidupan, bukan menggantikannya. Ketiga, kerendah hatian. Manusia harus sadar bahwa ia bukan Tuhan, meskipun menciptakan sesuatu yang menyerupai dirinya. Keenam, eskatologi dan posthumanism. Dalam teologi eskatologis, sejarah dunia bergerak menuju pemulihan ciptaan, bukan penghapusan manusia. Jika manusia percaya bahwa robot akan menggantikan dirinya, maka ia telah menolak harapan Injil yang menegaskan bahwa Allah sendiri yang menebus, bukan teknologi yang menyelamatkan. Revolusi AI mungkin tak terelakkan,
Tetapi penebusan manusia tidak bisa diotomatisasi. AI bisa menulis puisi, tapi tidak bisa menebus dosa. Robot bisa melayani, tapi tidak bisa mengasihi. Maka iman Kristen tetap memandang manusia, memandang teguh manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai kekal, bukan sekadar sistem algoritmik. Prediksi Elon Musk tentang robot yang menggantikan manusia mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, teknologi tanpa teologi melahirkan kekosongan makna. Iman tanpa kebijakan, teknologi menjadi naif. Maka, oleh karena itu gereja dan umat Kristen perlu hadir bukan sebagai penantang teknologi, tetapi sebagai penuntun etika spiritual di tengah revolusi digital. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat 5, Engkau membuat dia hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah hakikat manusia, bukan untuk digantikan, tetapi untuk menggambarkan kasih dan hikmat Allah di tengah ciptaan, termasuk dalam dunia yang dikuasai robot. Mari kita berpikir kritis, Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.